Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT Channel. Apa kabar teman-temanku semua? Siang ini jam 12 kurang seperempat, saya lagi handle Wondes teman-teman. Lagi handle Wondes. Jadi admin teman-teman dari tadi, plus saya juga jagain bocah. Ada Kalista libur, Bumi libur, plus mikir juga gimana ya belajar ngonten gitu. Dan hari ini ada hal yang sangat-sangat menguji nyali, menguji mental tempur, menguji ya gimana cara menghadapi manusia, mengawasi orang lain, pembeli, calon pembeli. Dan ada yang 01, tak kirain mau beli, saya jawab terus. Lama-lama bahasanya itu ngocol teman-teman. Beliau ini mau ikut jualan ternyata, mau mempromosikan produknya saya. Tentu saya sebagai pemiliknya Wondes, ownernya Wondes gitu, punya rule of the game dong. Dari awal memang udah saya tetapkan, saya belajar, saya coba bangun sistem yang memang tidak mudah saya terapkan, tapi tetap saya coba konsisten, yang bisa saya jalankan gitu teman-teman. Salah satunya mengenai bagaimana kalau mau join ikut jualan Wondes. Nah, untuk jualan Wondes ini, saya dari awal saya tetapkan, saya akan memilih orang-orang yang memang serius. Dengan tanda keseriusan itu adalah saya juga membuat, pertama memang untuk mencari profit, yang kedua untuk menjaga bahwa orang ini serius untuk belajar bareng gitu. Nah, dengan caranya apa? Mereka harus join ke Wondes dengan ada biaya pendaftaran. Itu udah saya jelaskan dari awal. Jadi orang kalau mau nanya ikut jualan harus join dulu di Wondes gitu ya. Dan ini yang keputusan memang saya buat supaya pertama memang saya perlu pemasukan. Wajar dong, bisnis saya nyari uang, nyari duit, nyari untung, nyari profit, betul kan? Terus yang kedua, tentunya supaya memicu orang untuk serius. Bahwa ini kalau udah mau join ya harus benar-benar serius. Untuk sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh. Kalau orang udah merasa, oh gue bayar kok gitu, pasti gue serius. Nggak cuman ya tes-tes doang, cuman coba-coba yang nggak nawa itunya ya cuman jajal aja, tapi nggak serius untuk ayo kita bertumbuh bareng-bareng gitu. Nah itu memang udah rule dari awal, siapapun yang mau ikut jualan di Wondes harus ada biaya join. Bahkan kalau ada yang mau supply nih, saya punya cafe nih, ya udah daftar dulu. Yang non brand saya kasih daftar lebih mahal joinnya, supaya apa ya, karena saya udah brand saya nggak kena kayak gitu kan. Terus Anda mau murah ya, karena membuat produk itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah teman-teman. Nah ini tadi orang wes bla 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 bahasanya, wah udah ke laut aja, orang mau dibantu promo kok malah dimintain. Ya itu kan rule of the game kami kawan-kawan gitu ya, teman-temanku semua. Jadi Anda kalau misalkan udah punya power, merasa punya bisa, ya ikutinlah rule of the game-nya. Kita punya aturan masing-masing. Dibilang sepihak lah. Karena reseller kami ini tidak cuma 1-2 teman-teman. Sudah lumayan banyak resellernya Wondes. Ada yang dalam kota, ada yang luar kota. Ya kami jelaskan baik-baik. Kalau orang memang nawa itu positif, ya oke, kalau mau saya join ini resikonya. Kalau nggak mau join ya sudah, tidak apa-apa gitu. Tapi ini orang udah pidato luar biasa, mengatakan saya ini jualan produk udah banyak, mau dibantu promosi kok begini, ya sudah ke laut aja. Saya kira saya jawab lagi dong, kami tidak di laut kak, kami ada di Gili Sampeng 6, Kebon Jeruk Jakarta Barat, gitu saya. Untuk supaya saya tidak ikutan terpancing emosi teman-teman, karena menghadapi orang-orang seperti ini bisa-bisa menaik darah, naik pitam, bisa keluar yang lain-lain gitu. Nah saya coba jawab terus gitu ya, dengan positif, dengan baik. Saya coba jelaskan. Kalau pengen tahu lebih jelas, silahkan lihat YouTube-nya Xiaomi Wondes. Di situ kita tampil apa adanya, no cut, bahkan banyak konten-konten saya yang no edit, supaya tujuan saya apa? Ini loh realitasnya Wondes tuh seperti ini, cara pembuatannya seperti ini, orang-orangnya katrok-katroknya seperti ini gitu. Kita belajar apa adanya, sambil terus kita melakukan improvement yang kita bisa, perbaikan sana sih, ya dicela nggak apa-apa, dikasih masukan kita terima, asal bukan untuk menjatuhkan. Nawa itunya adalah supaya kita bertumbuh. Wajar ada yang komplain ya itulah, kita proses pembelajaran. Tetapi teman-teman niatnya untuk sama-sama, ayo kalian bisa tumbuh, kami bantu, kami kasih masukan. Kalau ini udah nyela,
udah nggak kita bikin aturan tapi dikatain dan nggak mau ikut, tetapi ya terus membanding-banding, ya ora iso. Mohon maaf itu teman-teman, karena kita ini belajar membangun sistem teman-teman. Ya coba kalau teman-teman misalkan mau join di sebuah perusahaan, pasti akan role yang harus kita ikutin, betul nggak? Itu pilihan aja. Kalau nggak mau ngikutin role, ya wes metu. Jadilah brand produk Anda sendiri, terus Anda berikan, oh produk lain nggak perlu kok ada kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa. Itu rule of the game-nya mereka, pilihan teman-teman. Betul nggak? Ini bukan curhat, tapi cerita saja bahwa kadang kita sebagai admin, jadi admin itu berat loh teman-teman. Kadang-kadang menghadapi orang-orang yang merasa sudah super power, merasa gue udah tahu ini, tahu itu. Dan saya pantau teman-teman, saya sangat sedih sekali. Tadi beliau ini ada kata assalamualaikum, bla 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 segala macam. Ini kan mencirikan sebagai seorang muslim yang tahu tata krama, yang tahu sopan santun, yang tahu attitude. Tetapi ternyata bahasanya ya Allah mengerikan. Nah teman-teman hati-hati kalau teman-teman nge-branding dirinya sebagai kelihatannya seorang yang religius segala macam. Hati-hati dengan tutur kata teman, karena saya melihat banyak sekali calon-calon pembeli yang hanya ngeklik iklan saya. Mereka itu menampilkan yang gaya yang sangat religius, tetapi majority cenderungnya belinya enggak. Bahkan bahasa-bahasanya sangat jauh dari kata-kata akhlak yang baik. Nah ini sedih saya sebenarnya, bukan apa-apa, kok bisa ya saudara-saudara kami yang kelihatannya sangat religius dari pakaiannya, dari lihat kalau saya ngeliat profilnya, tetapi bahasanya ya Allah jauh dari akhlak. Beliau mengatakan awal-awal, ini halal enggak? Ini bla bla. Kami jawab dong, kami sudah punya loh halal, cantumin dong. Nah beliau belum ngeklik website kami. Di situ udah jelas kami tampilkan paling depan logo halal kami. Bisa dicek kodenya ini. Sudah ceramah ngalor itu. Dan jadi beli nggak? Enggak. Nah kalau kayak gini nih teman-teman, ayo kita belajar akhlak. Islam itu bukan cuman dari kelihatan pakaiannya sudah pakai peci, baju koko, jilbab yang panjang, tidak. Tapi Rasulullah itu benar-benar attitude-nya, akhlaknya sangat dijaga. Itu yang perlu kita contoh, apalagi juga dalam bisnis. Apabila kita ngeklik produk orang, iklan orang, ya kita jangan ngatain mahal, jangan, enggak lah. Kalau memang nggak mampu beli, ya wes. Memang saudara kita menjualnya dengan gaya seperti, karena bisnis itu gayanya berbeda-beda teman-teman. Ada produk yang misalnya dijual mahal, ada juga yang dijual murah. Pilihan aja. Kenapa dijual mahal? Pasti ada something di behind the scene-nya. Pasti value-nya lebih tinggi. Bisa jadi ya, value-nya lebih tinggi, produknya lebih qualified. Itu biasanya di behind the scene-nya di situ. Dan orang-orang yang berani seperti itu tuh ya pasti orang yang memang udah paham, nggak sembarangan gitu menjual mahal tapi produk abal-abal, ya nggak benar. Dan coba lihat track recordnya, lihat Instagramnya, YouTube-nya gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa ngelihat kemarin keajaiban gimana orang beli kok tiba-tiba sampai 1 juta. Gak mungkin orang mau belanja sebesar itu dan delay untuk tahun depan loh dia beli, ini kan crazy. Nah dari situ bisa dilihat track record. Kenapa kalau saya bikin YouTube cenderungnya saya nggak wow kan, tapi apa adanya supaya terlihat ini loh Bondes, ini loh produk saya. Nah teman-teman, ya hal kayak gini sebenarnya saya tetap saya jabanin. Cuman kalau udah membuang-buang waktu saya segala macem gitu ya sudah saya abaikan aja. Dan kalau memang terus rusuh ya diblok aja. Itu lebih better daripada saya kebawa pikiran negatif. Dan tetap saya ngikut gayanya Mas siapa tuh yang magnet rezeki. Saya tetap ini alhamdulillah anugerah. Siapa tahu di balik pidatonya dia ada kebaikan juga yang bisa saya ambil. Dan saya tetap bersyukur ke Allah. Terima kasih didatangkan orang-orang seperti ini. Walaupun ya bikin mumet, bikin nggak mood gitu ya, tapi saya tetap bersyukur supaya saya tidak ketularan ketidakmutan kenegatifannya beliau. Jadikan saya balik, saya arahkan positif dan semoga jadi jalan pembuka rezeki teman-teman. Dan saya terus belajar, saya keandaikan saya di posisi beliau terus menggantikan ke saya gitu, saya nggak enak. Saya jadi bisa ngerem, saya belajar, ya hati-hati saya dalam mencet. Kita nggak tahu wajahnya, kita tanggal, tapi tetap hati kita bisa saling terhubung. Apa yang kita ketikkan itu juga akan
berdampak ke orang lain. Jadi teman-teman hati-hati, pembelajarannya adalah kayak gini. Oke, kalau mau mempromosikan ikut silahkan, tapi rule of the game juga ikutin. Jangan kita semaunya dewe, pasti akan ada impact negatifnya. Oke, udah azan zuhur, yuk, udah terdengar, mari kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga kita makin dikuatkan iman, diberikan kesabaran, dan juga diberikan akhlak yang baik seperti Rasulullah Muhammad SAW. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.